eksperimen ini pernah saya jelaskan juga sebelumnya. Nah, artinya di sini kita membandingkan nilai rata-rata dari dua kelompok, baik itu mungkin sampelnya bebas ya, independen, ataupun mungkin sampelnya itu berpasangan, dependent, atau dalam istilahnya per sample t-test. Nah, uji sampel dengan dua sampel bebas atau independent sample t-test ini merupakan uji statistik parametrik yang membandingkan dua kelompok independen untuk menentukan apakah ada bukti bahwa rata-rata populasi ini secara statistik signifikan ya, secara signifikan berbeda. Artinya kita membandingkan dua kelompok yang berbeda gitu ya. Ada kelompok A dan kelompok B seperti itu. Kemudian kedua kelompok ini kita bandingkan nilai rata-ratanya. Nah, kalau misalkan dalam kasus penelitian tadi, misalkan saya ingin melakukan eksperimen gitu ya. Saya ingin melakukan eksperimen, kemudian saya uji cobakan suatu metode pembelajaran untuk melihat apakah hasil belajar di kelas ini tuh meningkat atau tidak menggunakan metode pembelajaran tertentu. Misalkan di kelasnya metode pembelajaran ini adalah sebagai treatmentnya. Nah, setelah kita berikan perlakuan, kita berikan treatment ini, ya, kita kemudian melihat perbedaan nilai rata-rata dari dua kelompok ini. Ada kelompok yang kita berikan treatment dan satu kelompok lagi yang tidak kita berikan treatment. Nah, ini contoh penelitian yang menggunakan independent sample t-test. Jadi ada dua sampel yang bebas gitu ya, dia tidak terikat gitu loh. Nah, yang kedua yaitu uji sampel dengan dua sampel berpasangan, dependent sample t-test, atau biasanya sering juga disebut dengan per sample t-test. Adalah jenis uji statistik yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan gitu. Nah, jadi di sini kita membandingkan dua kelompok nilai juga yang dia berasal dari satu kelompok yang sama gitu loh. Jadi misalkan kalau tadi ada kelompok A ya, kelas A dan kelas B, yang dimana kelas A mungkin kita berikan perlakuan, kita berikan treatment kalau dalam penelitian eksperimennya, kemudian kita bandingkan dengan kelompok atau kelas satunya lagi. Nah, tapi kalau yang per sample t-test ini, yang diuji cobakan itu, yang kita lakukan, yang kita bedakan itu adalah nilai dalam satu kelompok yang sama, tetapi kita melihat misalkan nilai sebelum diberi perlakuan dan sesudah diberi perlakuan, seperti itu. Nah, mungkin kalian pernah mendengar apa sih kira-kira contoh-contoh judul penelitian yang eksperimen kayak gini lah? Ada nggak yang pernah mendengar? Efektivitas biasanya. Siapa? Mas Fikan ya? Iya. Apa contoh judul-judul penelitiannya misalkan? Tanya perbandingan rumus efektivitas, penggunaan rumus ini dan rumus ini. Penggunaan rumus untuk melihat apa lebih paham mana muridnya. Jadi treatmentnya di sini adalah penggunaan rumus ini gitu ya. Yeah. Dilihat apakah ada perbedaan rata-rata nilai dari dua kelompok ini, tapi tergantung lagi apakah dia itu sampelnya berpasangan ya, atau mungkin sampelnya ini bebas gitu, independen. Jadi kita lihat lagi ada yang namanya independent sample t-test, ada yang namanya dependent sample t-test. Jadi tergantung dengan desainnya gitu ya, desain penelitiannya sendiri gitu. Nah, sebelum kita melakukan uji statistik dua kelompok data, kita perlu perhatikan ya, apakah dua kelompok data tersebut berasal dari dua kelompok yang independen ya, atau berasal dari dua kelompok yang dependen atau berpasangan. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi sebelum kita menganalisis ya data ini tadi, kita harus melihat dulu apakah dua kelompok data ini berasal dari kelompok yang independen atau justru dia dependen gitu ya, dia berpasangan. Nah, dikatakan kedua kelompok data dependen apabila data kelompok yang satu tidak tergantung dari data kelompok yang kedua. Misalnya, kita membandingkan rata-rata hasil belajar kelas A dengan kelas B ya. Hasil belajar kelas A ini tidak tergantung dengan kelas B, maka dapat dikatakan bahwa ini menggunakan independent sample t-test gitu ya. Nah, di lain pihak ya, kedua kelompok data dikatakan dependen atau berpasangan bila kelompok data yang dibandingkan itu datanya saling mempunyai ketergantungan. Misalnya, kita melihat seperti yang saya sampaikan tadi, hasil belajar sebelumnya ya,
kita berikan dulu tes nih pada kelas ini. Nah, kemudian setelah itu kita berikan treatment. Kalau misalkan tadi contoh Mas Fikan penggunaan rumus apa? Rumus A dengan rumus B. Nggak tahu rumusnya. Rumus apa gitu misalkan ya, penggunaan rumus gitu. Kemudian diberikan lagi tes yang kedua. Artinya di sini kita melihat nilai dari sesudah siswa ini mengikuti pembelajaran menggunakan metode atau mungkin tadi penggunaan rumus tadi gitu ya, dari orang yang sama. Jadi kelompoknya sama gitu loh, dia terikat gitu ya, dependen atau berpasangan. Nah, jadi sebelum kita menguji dua sampel ini tadi, kita perlu melihat dulu apakah kelompok data kita ini berasal dari kelompok yang dependen atau independen gitu ya. Ya, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Nah, ini nanti banyak akan kalian gunakan nih dalam analisis metodologi penelitian kuantitatif gitu ya. Kalau kemarin kan one sample, artinya hanya ada satu apa ya? Kita membandingkan nilai rata-ratanya dengan nilai kelompoknya gitu ya, nilai populasinya. Nah, kalau ini kita membandingkan dua kelompok. Two sampel ini tadi ada dua kelompok, baik itu mungkin sampelnya berpasangan ataupun mungkin bebas gitu ya. Nah, independent sample t-test ini tujuannya untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua kelompok data independen atau dependen gitu ya. Nah, dan di sini juga ada syarat atau asumsi yang harus dipenuhi, sama seperti korelasi dan regresi kemarin ya. Ada yang masih ingat kemarin uji asumsinya untuk korelasi regresi apa aja? Ayo, ada yang masih ingat? Yo, ada yang masih ingat nggak kemarin untuk uji korelasi regresi kita juga harus uji prasyarat dulu ya. Kita harus memastikan bahwa sampel yang kita gunakan untuk dianalisis ini tadi sudah memenuhi asumsi-asumsi tertentu. Salah satunya yaitu linearitas ya. Kemudian apalagi kemarin? Itu baru kemarin loh. 2 pekan kemarin udah lupa ini ya. Gimana ujiannya nanti nih? Apalagi selain linearitas? Homogenitas. Terus apa lagi? Ayo, yang lain. Udah tadi saya dengar suara Mas Fikan aja nih. Yang lain? Apa saja uji asumsi yang harus dipenuhi ketika kita ingin menganalisis uji analisis korelasi ataupun regresi gitu ya. Nah, jadi ada uji-uji prasyarat yang harus dipenuhi. Salah satunya tadi linearitas, homogenitas, heterosadiksitas, terus apa lagi? Multicol ya. Jadi banyak beberapa uji asumsi yang harus terpenuhi dulu gitu. Jadi kalau misalkan uji asumsi ini tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa melanjutkan analisis untuk regresi ataupun korelasi. Nah, begitu juga dengan uji t-test ini, uji beda gitu ya. Nah, ada uji prasyarat yang harus dipenuhi. Nah, yang pertama yaitu datanya harus berdistribusi normal atau simetris. Kemudian kedua kelompok data ini independen ya. Kemudian variabel yang dihubungkan ini berbentuk numerik dan kategori dengan hanya dua kelompok. Nah, jadi nanti itu sebelum kalian menguji analisis baik itu mungkin uji beda ya atau uji T ini atau uji Z gitu ya, kemudian atau mungkin korelasi regresi. Nah, sebelumnya kalian harus memastikan dulu bahwa semua syarat atau asumsi yang sudah ditentukan ini harus terpenuhi. Oh, kita lihat dulu datanya distribusi normal atau tidak gitu ya. Nah, mungkin dengan kita analisis statistik deskriptifnya dulu kan itu bisa dilihat datanya seperti apa gitu. Nah, prinsip pengujian dua rata-rata ini ya melihat perbedaan variasi kedua kelompok data. Oleh karena itu dalam pengujian ini diperlukan informasi apakah varian kedua kelompok yang diuji itu sama atau tidak. Jadi sebenarnya yang kita uji dalam uji beda ini adalah variansinya gitu ya.
Artinya bentuk varians dari kedua kelompok data ini akan berpengaruh pada nilai standar error yang akhirnya akan membedakan rumus pengujiannya. Jadi dari nilai varians ini dapat dilihat standar errornya seperti apa, sehingga hal inilah kemudian nanti untuk bisa kita menyimpulkan bahwa rumus pengujian kita ini ya, kalau misalnya hipotesis itu bisa kita terima atau kita tolak seperti itu. Nah, ini contohnya ya, ada 2 langkah yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu ketika kita menguji untuk variansi yang sama ya. Nah, uji beda 2 rata-rata ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji Z atau uji T. Jadi kalau untuk uji beda ini ada 2 cara ya, uji Z dan uji T. Nah, uji Z ini dapat digunakan apabila standar deviasi populasinya ya atau sigma itu diketahui dan jumlah sampelnya besar, lebih dari 30. Jadi kalau misalkan jumlah sampel yang kalian analisis itu lebih dari 30 dan standar deviasi populasinya itu diketahui, kalian menggunakan uji Z gitu ya. Nah, apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, artinya mungkin standar deviasinya tidak diketahui atau mungkin jumlah sampelnya kecil ya, kurang dari 30, maka kalian menggunakan uji T. Nah, jadi ada 2 ya, untuk menguji beda ini ada uji T dan uji Z, tergantung tadi standar deviasinya seperti apa, diketahui atau tidak, dan jumlah sampelnya lebih dari 30 atau kurang dari 30 gitu ya. Nah, pada umumnya nilai standar deviasi populasi ini sulit diketahui, sehingga memang dalam uji beda ini biasanya lebih banyak digunakan uji T atau uji t-test. Jadi kalau misalkan kalian lihat skripsi kakak tingkat itu biasanya memang kalau untuk melihat analisis uji beda itu banyak menggunakan uji T itu tadi, karena memang untuk nilai standar deviasi ini biasanya sulit diketahui. Nah, ini untuk rumus ketika variansnya sama ya. Di sini ada kita mencari standar deviasinya dulu ya dengan cara kita mengurangi N1 jumlah sampel pada kelompok pertama ya dikurangi 1, kemudian dikali dengan S pangkat 2, kemudian ditambah dengan N2 jumlah sampel pada kelompok kedua dikurangi 1 dikali dengan S pangkat 2 dikurang N1 ditambah N2 dikurang 2. Nah, setelah diperoleh ya standar deviasinya ini barulah kita masukkan ke dalam rumus uji T-nya, yaitu X1 min X2 dikurang dengan standar deviasinya tadi dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, N1, N2 ini jumlah sampelnya karena dia ada 2 kelompok ya. Kemudian S1 dan S2 ini adalah standar deviasinya pada kelompok 1 ataupun kelompok 2. Nah, ini untuk rumus untuk ketika variansinya sama. Nah, kemudian ini rumus mencari uji beda gitu ketika kita melihat varian itu berbeda gitu ya. Nah, di sini rumus kita mencari DF-nya dulu ya. Kemudian untuk rumus T-nya sendiri X1 min X2 ya, nilai rata-ratanya dibagi dengan akar dari S1 pangkat 2 per N1 ditambah dengan S2 pangkat 2 per N2. Nah, untuk mencari DF-nya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum kita mencari nilai T-nya ya, T hitungnya, jadi kan pada akhirnya nanti untuk menentukan bahwa apakah hipotesis kita ini diterima atau ditolak, sama kita membandingkan juga dengan T-tabel, kalau kita menggunakan uji T gitu ya, kita membandingkan T hitung dan T-tabel. Nah, sebelum kita menghitung T hitung ini tadi, kita harus memastikan dulu bahwa menguji homogenitas variansnya dulu gitu ya. Kita melihat apakah memang data kita ini homogen atau tidak gitu loh. Nah, tujuan dari uji ini adalah mengetahui varian antara kelompok kelompok 1 dan 2 itu apakah sama dengan kelompok data yang kedua. Jadi untuk melihat homogenitas tadi gitu ya. Nah, perhitungannya dengan menggunakan uji F. Nah, di sini caranya yaitu S1 pangkat 2 dibagi dengan S2 pangkat 2, di mana DF-nya itu nilainya adalah N1 min 1, sementara untuk DF2 untuk kelompok kedua N2 min 1.
Nah, ini juga sama ya, untuk menentukan apakah menentukan untuk homogenitas dari varian ini, kita juga membandingkannya dengan tabel gitu. Nah, contohnya ini, seorang penjabat Depkes berpendapat bahwa rata-rata nikotin yang dikandung rokok jarum lebih tinggi dibandingkan rokok Wismilak. Nah, untuk membuktikan pendapatnya, kemudian diteliti dengan mengambil sampel secara random. Jadi 10 batang rokok jarum dan 8 batang rokok Wismilak. Jadi ini N-nya ya, N1 dan N2. Nah, hasil pengolahan data melaporkan bahwa rata-rata kadar nikotin jarum adalah 23,1 mg dengan standar deviasi 1,5. Nah, sedangkan pada rokok Wismilak rata-rata kadar nikotinnya 20 mg dengan standar deviasi 1,7. Jadi ini sudah diketahui ya, nilai X1-nya 23,1, X2-nya 20 gitu. Kemudian standar deviasinya 1,5 dan 1,7. Nah, langkah pertama kita periksa dulu homogen atau tidak variansi dari kedua data ini menggunakan uji F gitu ya, dengan hipotesisnya seperti ini, mu 12 sama dengan mu 22 atau HA-nya tidak sama dengan gitu ya. Nah, kita cari di sini. Nah, di sini kita memerlukan untuk melihat tabel F. Kemarin sudah saya pernah jelaskan ya cara melihat tabel F ini ya. Kita menggunakan nilai taraf signifikansi 0,05. Kita lihat posisi dari nilai F tabelnya ini berada pada baris dan kolom keberapa gitu. Nah, kita hitung dulu ya, F-nya kita hitung dulu, F hitungnya dengan menggunakan rumus yang tadi ya. Rumus mana tadi? Ini ya, S1 pangkat 2 dibagi dengan S2 pangkat 2. Berarti ini diperoleh hitungnya 1,28. Kemudian untuk mencari F tabelnya, kita tentukan dulu DF-nya, yaitu N-1 untuk DF1, N-2 untuk N2-1 untuk DF2 gitu ya. Nah, di sini kita lihat pada tabel F ya. Kita lihat ternyata posisi nilai F hitungnya itu berada pada ini 1,28 ya. Ini untuk F hitungnya. Sementara untuk F tabelnya yaitu dengan DF1 7 ya, 8 kurang 1 tadi, dan DF2 itu 10 kurang 1 9, dengan alfa, nilai alfanya 5%, diperoleh F tabel sebesar 3,29. Nah, sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa F hitungnya lebih kecil dari F tabel, di mana 1,28 ini lebih kecil dari 3,29, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jadi H0-nya tadi bunyinya apa? Nah, sama ya berarti ya, varian kadar nikotin jarum sama dengan varian kadar nikotin Wismilak, seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya baru kita melakukan perhitungan uji T ya. Dan kemudian nanti nilai T hitung ini juga kita bandingkan dengan nilai T tabel. Dengan hipotesis ya, H0-nya mu1 sama dengan mu2, ketika artinya di sini rata-rata kadar nikotin jarum itu sama dengan rata-rata kadar nikotin Wismilak. Kemudian HA-nya, ini salah ya, mu1 lebih besar dari mu2. Di sini rata-rata kadar nikotin jarum ini lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan kadar nikotin Wismilak. Nah, sehingga kita hitung ya, berdasarkan uji T SP-nya tadi, kita hitung dulu SP-nya, standar deviasinya ya. N-nya tadi berapa? N-nya itu 10 dan 8. Nah, ini salah ya, 1,5 tadi ya, diketahui ya. Mana tadi? 1,5 ini ya. Nah, 1,5. Kemudian dikurang 10, N1 ditambah N2 dikurang 2 ya. 10 ditambah 8 dikurang 2, diperoleh standar deviasinya yaitu 2,53, akarnya yaitu 1,59. Nah, kemudian setelah kita dapatkan standar deviasinya, baru kita masukkan ke dalam
rumus T hitung ya, yaitu X1 min X2 dibagi SP akar dikali akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. X1-nya berapa tadi? 23,1 ya, mana tadi diketahuinya. 23,1, kemudian X2-nya 20 gitu ya. Dikurang SP-nya sudah diperoleh 1,59 dikali akar dari 1 per N1, N1-nya 10 ditambah dengan 1 per N2, N2-nya 8. Nah, setelah dihitung, diperolehlah T hitungnya 4,1. Dengan derajat kebebasan, yaitu N1 ditambah N2 dikurang 2, ya, yaitu 16. Kita lihat posisi pada T-tabelnya. Kalian sudah punya T-tabel? Jadi kita lihat ya, ketika N-nya berapa tadi? N-nya berapa tadi? 16 ya. 16 dengan derajat dengan nilai alfa 0,05. Kalian lihat di T-tabel ya. DF-nya 16, kemudian alfanya 0,05, maka diperoleh nilai T hitungnya T-tabelnya. Tadi T hitungnya berapa tadi? 4,1 ya. Nah, ternyata diperoleh nilai T-tabelnya berapa ini? 2,921. Nah, sehingga dapat disimpulkan ya. Nah, ini dapat disimpulkan ketika T hitung itu lebih besar dari T-tabel, maka HA diterima dan H0 ditolak. Jadi harapannya itu sebenarnya T hitung lebih kecil ya daripada T-tabel gitu ya. Nah, jadi kita tetap membandingkan nilai T hitung yang telah kita hitung secara manual dengan T-tabelnya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Jelas atau belas nih penjelasan saya hari ini? Yonanda Kumala ini yang mana ya? Nah, tadi nggak aktif kameranya. Mbak Yonanda. Saya salvo sama foto profilnya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Nah, jadi untuk suaranya putus-putus. Siapa yang mau bertanya? Ya, Bu. Silakan, siapa barusan? Ini jaringan saya atau jaringan kalian ya? Suara saya putus-putus atau jelas bagaimana ini? Benar, Bu. Halo? Loh. Jelas, Bu. Ya. Ajril mau tanya tadi. Mas Ajril. Jaringannya jelek, Bu. Ya, bagaimana? Tulis di kolom chat aja kalau nggak. Oke, jadi sementara Mas Ajril ya, bertanya di kolom chat aja. Nah, sementara itu berartinya kita sudah ini ya, kemarin uji korelasi, regresi, kemudian uji bedanya one sampel sama two sampel hari ini ya. Jadi kita ada 4 untuk analisisnya. Jadi nanti jalan. Oke, jadi untuk untuk pekan depan itu kita ngebahas semuanya ya untuk uji SPSS-nya ya, uji statistiknya ya, analisis menggunakan SPSS-nya. Oke, untuk yang hari ini masih ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin saya jelaskan sedikit dulu tentang ini nih. Apa namanya? Uji menggunakan SPSS yang kemarin. One sample test ya. Udah muncul nggak di layar kalian ini?
Sudah, Bu. Ya. Nah, kalau one sample t-test itu tadi kan kita membandingkan dari satu sampel gitu ya. Ada satu sampel yang kemudian yang kita bandingkan adalah nilai rata-rata sampelnya dengan nilai rata-rata populasinya. Kalau yang hari ini kan kita membandingkan dua kelompok, dua sampel, tuh sampel ya, baik itu mungkin kelompoknya berpasangan ataupun mungkin kelompoknya tidak berpasangan tadi ya, bebas ataupun mungkin dia terikat. Nah, ini contoh ketika kita menganalisis menggunakan SPSS ketika analisisnya itu one sample t-test. Contohnya kemarin, misalkan ini kita ingin melihat apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata ya dengan hipotesis itu lebih dari 75 misalnya itu ada 10 sampel di sini ya. Nilai rata-rata hasil belajar siswa gitu. Kita ingin menguji apakah terdapat apakah siswa ini gitu ya memiliki nilai rata-rata lebih dari 75. Nah, caranya sama seperti kemarin, kita input data dulu. Kalau misalkan ada data dari Excel, kita inputkan ke SPSS gitu ya. Nah, ada satu variabel di sini karena memang dia one sample. Kemudian di variabel view, kita ubah namanya. Ini tadi sudah saya ubah, misalkan hasil belajar ataupun apapun itulah ya. Nama variabelnya yang kalian analisis gitu. Kemudian desimalnya kalian ganti 0. Kemudian kembali lagi ke data view. Nah, sebenarnya simple aja kalau SPSS ya. Langkahnya sangat sederhana ketika kita menganalisis menggunakan SPSS ini, yaitu analyze ya, compare means. Karena kita menggunakan analisis one sample t-test, berarti kita pilih one sample t-test ya. Saya ulangi, analyze, compare mean, dan one sample t-test. Nah, ini kita pindahkan nih, ya. Ini tadi posisi awalnya gini. Hasil belajar ini kita pindahkan ke test variable. Kemudian kalian klik option, ya. Nah, ini adalah confidence interval, ya. Interval atau indeks kepercayaannya. Karena kita, seperti yang saya sampaikan, kita biasanya menggunakan 0,05, ya. Artinya derajat kepercayaannya itu 95%. Jadi di sini 95%. Kemudian continue, ya. Nah, kemudian test value ini, ya, ini adalah nilai pembandingnya. Jadi tergantung dengan bunyi hipotesis kalian. Misalkan tadi, kalian ingin melihat apakah nilai rata-ratanya lebih dari 75, misalnya seperti itu gitu ya. Sehingga di sini kalian buat 75, atau mungkin lebih dari 70. Sehingga test value-nya kalian bikin 70. Nah, kemudian kalian klik OK. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah hasil dari analisis one sample t-test tadi. Yang kita lihat apa? Yang kita lihat adalah nilai signifikansinya, ya. Atau juga kita bisa melihat t-hitungnya. Artinya di sini tetap kita membandingkan t-hitung ini dengan t-tabel. Nah, t-tabelnya seperti apa? Jumlah sampelnya tadi ada berapa? Ada 10 ya. Nah, ini ada 10 ya jumlah sampelnya ya. Artinya N-nya itu 10 dikurang 1, berapa? 9. Kemudian dengan nilai alfa 0,05, berapa nih? Alfa 0,05 di sini ya. Kemudian 9, berarti 2,26. 26216. Ya, 2,26 gitu ya. Nah, artinya di sini kita bandingkan nilai t-hitung ini ya dengan t-tabel. Lebih besar atau lebih kecil ini? Besar. Lebih besar. Artinya H0-nya ditolak. Gitu. Ditolak. Nah, jadi sesimpel itu ketika kita menggunakan analisis SPSS gitu ya. Nah, sama juga ketika kita misalkan ini tadi kan one sample t-test ya. Kita membandingkan nilai rata-rata sampel ini dengan rata-rata populasinya. Nah, kalau misalkan yang two sample, misalkan tadi contohnya ini nilai kelompok A, kemudian ini nilai kelompok B. Kelompok A ini yang kita beri treatment tadi ya. Kemudian misalkan kelompok B ini adalah kelompok yang tidak kita beri treatment. Kita masukkan manual saja di sini, misalkan acak aja ya.
Oke. Nah, ini misalkan kita ganti apa? Kelompok kelas A misalkan ya. Ini kelas B. Nah, jadi ini kita membandingkan dua kelompok tadi ya, seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan kita melakukan eksperimen, kemudian ada dua kelompok yang kita bandingkan ya, atau mungkin ini bisa kalau dia satu kelompok tadi berarti ini nilai sebelum dan sesudah gitu ya. Tapi kayaknya nggak mungkin deh sebelumnya lebih tinggi tadi. Nah, atau ini tadi lah kelas A atau kelas B, artinya kelas A ini yang kita beri treatment, kemudian yang kelas B yang tidak kita beri treatment gitu ya. Paham ya sampai di sini ya? Nah, ini ketika kita melakukan uji beda dua kelompok, itu sampel tadi. Kalau tadi kan yang one sampel, ini tuh sampel. Nah, langkahnya sama ya, hampir sama gitu ya. Analyze, compare means. Nah, ini tadi kalau misalkan dua kelompok ini yang mana nih? Independen atau paired nih? Paired, ma'am. Hah? Paired. Dua kelompok? Dua kelompok independen atau paired? Independen ya. Nah, kelas A kita masukkan ke test variable dan kelas B ini kita masukin ke grouping variable. Ya. Nah, kemudian di option sama kita menggunakan derajat 95% ya. Ini kok kelas B-nya ada tanda tanya ya? Oh, ini kalau misalkan kita menggunakan group variable ya. Oh ya, saya keliru ya. Ini karena dia kelompok sebelum ataupun mungkin sebelum sesudah ataupun mungkin kelas A dan kelas B gitu ya. Jadi ini yang dibandingkan ini langsung digabung di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian di label ini diberikan penamaan ya. Apakah ini, di bagian kolom kedua ini kita beri penamaan. Ini 1 ketika untuk dia kelompok A tadi gitu ya. Dan ini 2. Nah, kemudian ini untuk hasil belajarnya. Untuk kelompok. Labelnya nggak bisa ya? Nah, bentar.
Oke, nah jadi kembali lagi ya. Nah, jadi ini tadi ada dua kelompok, baik itu mungkin dia kelompok berpasangan ya, independen ataupun itu kelompok dependen. Nah, hasil belajar itu semuanya kita masukkan pada kolom pertama. Kemudian kolom kedua yaitu kita beri simbol ya, kalau kita misalkan dia ada dua kelompok, artinya ada kelompok satu untuk kelompok satu gitu ya, satu untuk kelompok satu, kemudian dua untuk kelompok dua. Nah, kemudian kita masuk ke variabel view-nya. Nah, di sini kita beri penamaan. Kalau misalkan yang dilihat itu hasil belajar, misalnya virtual. Jadi di sini kita buat hasil belajar. Kemudian untuk kolom yang kedua yaitu kelompok. Nah, seperti yang kita lakukan kemarin pada saat analisis statistik deskriptif ya. Nah, di sini juga kita beli value-nya. Misalkan satu itu mungkin untuk kelompok eksperimen misalkan gitu ya. Add, kemudian dua untuk kelompok kontrol. Nah, setelah seperti ini ya, baru kita analyze. Compare means, karena tadi dia independent sample to test ya, dua kelompok yang berbeda. Nah, baru kita masukkan hasil belajar ini pada tes variabel, kemudian kelompok ini pada grouping variabelnya. Jadi yang mengkelompokkan ini. Kok masih tanda tanya ya? Kok be equal ya? Define grup 1 1, grup 2 2. Oh ini udah. Nah, jadi kita grouping dulu variabelnya, akan ada dua kelompok tadi ya. Kemudian optionnya kita masukkan confidence intervalnya 95% karena dia 0,05 tadi. Kemudian baru oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya nilai signifikansinya ya, dan juga nilai F-nya di sini ya. Nah, di sini nilai signifikansinya yaitu 0,8. Bukan, dengan DF-nya 18 tadi ya hasil belajarnya. Kemudian nilai F-nya 0,06. Nah, kemudian ini kita bandingkan dengan F-tabel ya, nilai F-tabelnya.
Sampelnya ada berapa tadi? 10 ya. Jadi kalau untuk F tabelnya berapa tadi? 2,26. Nah, kita bandingkan dengan nilai F hitungnya sehingga dapat disimpulkan lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar ya. Sehingga H0-nya ditolak seperti itu. Oke. Itu ya. Ini nanti mungkin ada yang mau mencoba mempraktekkan salah satu contoh biar pekan depan kita tinggal ini SPSS yang korelasi regresi ya. Ada salah satu yang mau mempraktekkan mungkin yang pakai PC siapa di sini? Kayaknya Mbak Iza, Mas Ajril ini pakai PC ya. Oke, coba biar lebih paham gitu loh. Praktekin sendiri. Coba Mbak Iza ya atau Mas Ajril. Yang lain mana dong ini? Kok off cam semua sih? Halo? Siapa? Mbak Zahrul. Oh iya. Yang lain. Coba Mbak Iza, coba Mbak. Coba dibuka SPSS-nya. Datanya langsung aja input seperti saya tadi. Langsung diinputkan, kemudian langsung dianalisis. Niku SPSS-nya Iza masih Masih apa? masih belum bisa dibuka. Udah pertemuan berapa? Yang lain? Siapa yang mau mencoba mempraktekkan? Datanya kita input bersama aja, ya. Yuk, yang lain. Oh, ini Mas Ajril, pertanyaan Mas Ajril tadi ya. Apakah bisa Bu menggunakan SPSS untuk data yang sudah diketahui rata-rata data seperti dicontoh tanpa menggunakan data berbentuk tabel? Oh, nggak bisa ya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa untuk data uji beda ini mana tadi? Datanya itu numerik dan kategori ya. Jadi kita menggunakan kalau kita sudah diketahui nilai rata-ratanya berapa, kemudian standar deviasinya berapa, itu kita cukup menggunakan rumus manual seperti yang saya contohkan tadi. Nah, tapi kalau untuk SPSS ini datanya data itu tadi, data mentahnya lah istilah seperti itu gitu ya. Data per masing-masing sampel itu berapa gitu. Jadi nanti kalau misalkan pas ujian kalau manual itu akan saya berikan data ininya, artinya sudah diketahui ya. Misalkan standar deviasinya sekian, kemudian nilai rata-ratanya sekian. Jadi kalian tinggal masukkan ke dalam rumus manualnya. Tapi kalau untuk SPSS itu yang dibutuhkan itu data mentahnya. Karena datanya itu tadi, numerik tadi. Oke, yang lain? Siapa yang mau mencoba? Mbak Rizky. Mbak Rizky. Iza. Mbak Iza. Oh, kalian dua kamera ini ya? Iya. Oke, silakan coba. Coba yang ini duluan sampel tes tadi ya. Masih belum diizinkan Bu sama host. Saya jadikan co-host dulu ya, Mbak Iza ya. Mbak Iza. Oke. Tuh, sudah saya jadikan co-host. Gimana Mbak Iza, sudah bisa? Kita coba
menggunakan data di contoh kemarin di PPT yang saya share. Nah, menggunakan ini data yang kemarin yang saya share di PPT, masih ada ya, 8 nih saya diktekan, 80, 90, 60, 60 lagi, 90, 60, 80, 50, 70, 60. Nah, ini contoh yang di PPT kemarin ya, pertemuan kemarin ya. Jadi terdapat asumsi bahwa dari suatu populasi mahasiswa semester 3 rata-rata nilai statistik adalah 60. Jadi asumsinya nilai rata-ratanya 60 gitu ya. Nah, untuk menguji asumsi tersebut diambil sampel sebanyak 10 mahasiswa. Nah, ujilah apakah asumsi tersebut, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi. Nah, gunakan taraf signifikansi alfa 0,05%. Jadi asumsinya bahwa rata-rata nilai statistiknya 60. Kita buktikan. Caranya seperti tadi, ya. Variable view dulu, Mbak Iza. Ya, ubah dulu ya, desimalnya jadi 0 ya. Ubah dulu. Oke, kemudian name-nya mungkin bisa diganti nih, apa ya? Nilai statistik ya. Nah, nggak bisa pakai spasi ya, underscores. Di underscores, Mbak. Nilai underscore statistik. Oke. Nah, kembali lagi ke data view. Nah, apa langkahnya tadi? Coba analyze. Bentar masih ketutup. Ya, kita sharing. Nah, kita caranya ketutup itu. Kita apa? Oh, sini. Ya, sudah. Gimana? Sudah. Oke, analyze, kemudian compare means. Oke, good. One sample di tes. Masukkan, kemudian di optionnya dicek dulu. Value-nya. Nah, test value-nya tadi apa? Tergantung dengan bunyi hipotesisnya. Bunyi hipotesisnya tadi, terdapat asumsi bahwa dari suatu populasi nilai semester 3, nilai rata-rata siswanya adalah 60. Berarti di tes value-nya kita bikin 60. Oke. Processing. Terus double. Berapa teh hitungnya? 2,236. Nah, kemarin tabelnya setelah kita cari yaitu 2,262. Sehingga nilai T hitungnya lebih kecil ya. Ya benar ya, lebih kecil ya, 2,236 ya. Dengan T tabelnya 2,262. Jadi H0-nya diterima atau ditolak? Kalau lebih kecil diterima. Jadi kita bisa melihat dari ini ya, T hitung ini dengan T tabel. Nah, ini contoh untuk one sample t-test. Nah, kemudian yang kedua, yang lain mungkin ada yang mau mencoba untuk two sample tadi? Yang lain ada? Yo, yang lain. Mana nih? Ini yang off cam ini, yang tidak berkabar ini, saya anggap nggak hadir nanti ya.
Coba yang cowok-cowok nih, mana? Mas Ajril, Saya sudah ya, Bu. ya. Ya, Bu, Mas, makasih. makasih Mbak. Siapa Jaringan Mbak? nggak stabil, mem. Yang lain coba Mas Adib, terus Mas Fajrul ini mana nih? Yuk, yang lain coba, yang tuh sampelnya. Ada yang mau mencoba? I'm sorry, ma'am. Laptop saya mati, gak dapat charger. Aktif. Sorry, Mem, lagi nggak pakai laptop, Mem. Mas Fikan tadi keluar ya? Mana? Kok tinggal ini? Mas Fikan tadi keluar ya dari Zoom ya? Oke, yang lain mungkin ada yang mau? Mbak Utin? Mbak Rafida? Nggak pakai laptop, Mem. Ini alasannya. Oke, sudah. Untuk pekan depan semuanya saya minta siap ya laptop dan SPSS-nya ya. Saya nggak mau lagi dengar yang belum diinstal lah segala macam lah gitu ya. Jadi kita mau menyelesaikan untuk yang analisis SPSS-nya. Jadi untuk berarti apa lagi nih? Deskriptif sudah, tinggal korelasi regresi ya. Nah, jadi nanti untuk UAS seperti yang sudah saya sampaikan, dan nanti kalian akan saya berikan load ya. Kalian pilih tergantung dengan apa yang kalian dapatkan gitu ya. Nanti akan sudah saya siapkan datanya, baik itu perhitungan manual ataupun melalui SPSS gitu. Jadi tinggal kalian deskripsikan hasilnya dan interpretasikan hasil dari output SPSS-nya gitu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah jelas? Sudah cukup? Oke. Nah, untuk pekan depan, karena pertemuan terakhir ya untuk kita membahas SPSS-nya, jadi saya minta semuanya membawa laptop ya. Membawa laptop, kemudian SPSS-nya sudah terinstall, kita kembali tatap muka ya, offline, supaya biar lebih jelas seperti itu. Dan untuk materi hari ini, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih untuk partisipasinya. Nanti kalau ada pertanyaan dan lain-lain mungkin bisa disampaikan di grup gitu ya, sehingga kita bisa sambil buat informasi buat teman-teman yang lain juga. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini. Sudah tidak ada pertanyaan ya? Semoga apa yang saya jelaskan hari ini dapat dipahami dengan baik gitu ya, meskipun tampangnya kayak ada yang masih bingung, ya ada yang kayaknya paham banget gitu ya. Semoga semuanya dapat dipahami dengan baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem. Boleh.